Hola movie gengs, tagihan bulanan sudah dibayar? Daripada pusing, kita simak aja deh rangkuman dari perjalanan film. Film kali ini remake dongeng Disney klasik bergenre fantasi romansa berjudul Cinderella, mengisahkan kehidupan perempuan cantik bernama Cinderella sepeninggal ayahnya. Ia hidup bersama ibu tiri dan dua saudara perempuannya yang jahat. Harapannya mulai menyala ketika secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang pria tampan di dalam hutan. Berhasilkah Prince Charming bertemu dengan Cinderella? Kita simak aja yuk, cus! Di awal film diperlihatkan seorang anak kecil bernama Ella. Ella merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yang berbahagia. Ella tinggal bersama ayah dan ibunya di rumah keluarga yang sudah ditempatinya selama beberapa generasi. Ayah Cinderella adalah seorang pedagang sutra. Ia sering meninggalkan rumah untuk berdagang selama berbulan-bulan lamanya. Sedangkan ibunya ialah wanita yang sederhana dan penyayang. Pagi itu Ella sangat bahagia menyambut kedatangan sang ayah. Dia langsung berlari menghampiri ayahnya dan dia mendapatkan buah tangan berupa kupu-kupu yang sangat cantik. Keluarga kecil mereka sangat harmonis dan penuh dengan kehangatan. Namun musibah menimpa keluarga bahagia itu. Pada suatu malam setelah ibunya selesai membacakan sebuah cerita pengantar tidur, ibunya tidak sadarkan diri. Ternyata ibunya sedang sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hal itu membuat mereka sangat sedih, namun Ella dan sang ayah masih harus melanjutkan hidup seperti biasanya. Dengan mengingat kenangan indah bersama sang ibu, akhirnya Ella kini sudah beranjak dewasa. Suatu hari sang ayah mengutarakan niatnya untuk menikah lagi dengan seorang janda dengan dua orang anak. Ella pun menyetujui keinginan ayahnya tersebut, karena ia ingin melihat ayahnya bahagia. Harapan sang ayah, dengan menikah lagi, Ella akan mendapat ibu baru yang akan merawatnya, dan Ella pun tidak akan kesepian lagi. Ibu tiri Ella bernama Lady Tremaine, bersama kedua orang putrinya yang bernama Anastasia dan Trisha. Setelah menikah, akhirnya pun mereka tinggal bersama. Kehidupan Ella menjadi sangat berubah sejak kedatangan mereka. Ibu tirinya yang berasal dari keluarga kalangan atas sering mengadakan pesta di rumahnya. Tiba saatnya sang ayah berangkat berdagang keluar kota. Ella merasa sedih untuk melepaskan sang ayah. Saat ayah sudah tidak nampak lagi, keadaan rumah menjadi sangat berubah. Ibu tirinya menyuruh Ella untuk tidak lagi tidur di kamarnya melainkan di loteng. Karena menurutnya kamar Ella cukup luas untuk ditempati kedua putrinya. Ella pun pasrah akan hal itu. Ella berpikir jika dia hidup di loteng, setidaknya hidupnya akan lebih tenang dan tidak terganggu oleh saudara-saudara tirinya. Sifat Ella dan kedua saudara tirinya sangatlah jauh berbeda. Saat pagi hari, ketika bangun tidur, Ella langsung membantu para pelayannya di dapur. Sementara itu, kedua saudaranya bangun pada siang hari dan tidak bisa membersihkan rumah maupun dalam kegiatan apapun. Sore itu Ella sangat bahagia menantikan kereta kuda sang ayah tiba di rumah. Tetapi tidak disangka hanya Pak Kusir yang pulang ke rumah sendiri membawa kabar duka. Ternyata kepergian ayahnya adalah untuk terakhir kalinya. Karena saat dalam perjalanannya sang ayah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Mendengar kabar itu, ibu tiri Ella justru mengkhawatirkan kehidupan mereka ke depannya. Sejak ayah meninggal, ibu tirinya memecat seluruh pelayan yang ada di rumah itu karena mereka harus berhemat. Sepanjang hari Ella diperintahkan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah selayaknya seorang pelayan. Tidur pun ia di loteng rumah yang kotor dan dingin. Untuk makan pun juga dia harus menunggu makanan sisa. Hidupnya kini sangat menyedihkan. Akhirnya sedikit terhibur dengan adanya kawan-kawan tikus kecilnya yang selalu bersama dengan Ella. Dan pada suatu malam, loteng itu terasa sangat dingin. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur di dekat perapian yang sudah hampir padam untuk mendapatkan kehangatan. Keesokan harinya, Ella terbangun terburu-buru karena ibu tirinya meminta sarapan.
Ella menuruti perintah itu tanpa melihat penampilan dirinya kala itu yang penuh dengan abu berapian. Kedua saudara tirinya mentertawakannya dan mengolok-oloknya. Mereka menyebutnya sebagai cinders atau tertutup abu. Sejak saat itu nama Ella menjadi Cinderella. Setiap harinya begitulah ia harus menjalani kehidupan sebagai Cinderella. Hingga suatu ketika dia sedang berkuda di dalam hutan. Secara tidak sengaja dia bertemu dengan seseorang pria yang magang dari istana bernama Mr. Kid. Mr. Kid di hutan sedang berburu rusa. Mereka saling memperkenalkan diri dan berbincang-bincang. Saat itu Kid langsung tertarik dengan Cinderella karena kecantikannya, kepintarannya serta kepribadiannya yang sangat unik. Pengawal kerajaan tiba-tiba muncul. Cinderella langsung pamit meninggalkannya sebelum Kid sempat menanyakan siapa namanya. Setibanya di istana, ternyata Kid adalah seorang pangeran. Dia menceritakan apa yang terjadi pada hari itu pada sang raja, ayahnya. Dia mengatakan tentang pertemuannya dengan seorang gadis yang teramat cantik di hutan. Raja menjadi cemas jika Kid menikah dengan gadis itu. Karena raja hanya memperbolehkan Kid menikah dengan seorang putri kerajaan atau keturunan bangsawan untuk memperkuat kerajaannya. Karena sangat khawatir, akhirnya sang raja memerintahkan Kid untuk segera memilih calon untuk dijadikannya istri. Pemilihan calon mempelai dengan diadakan sebuah pesta dansa. Pesta dansa akan digelar di istana dengan mengundang para bangsawan. Awalnya Kid menolak, tetapi akhirnya dia setuju, namun dengan syarat bahwa nanti yang akan diundang ke pesta bukan saja dari kaum bangsawan, tetapi juga dengan rakyat biasa. Sang raja pun akhirnya menyetujui syarat yang diajukan oleh Kid. Pagi itu Cinderella berada di pasar kota. Dia bertemu dengan pelayan yang dulu pernah bekerja di rumahnya. Mereka berbincang-bincang. Cinderella menceritakan kehidupannya sekarang. Pada saat itu ada pengumuman dari istana bahwa akan diadakan sebuah pesta dansa. Dan sesuai tradisi bahwa sang pangeran akan memilih sendiri calon mempelainya. Dan semua gadis dipersilahkan untuk datang ke pesta itu, walaupun bukan dari kalangan bangsawan. Sesampai di rumah, Cinderella menyampaikan pengumuman itu kepada sang ibu. Dan tentu saja ibunya dan kedua saudara perempuannya sangat antusias datang sampai membeli gaun-gaun baru untuk dikenakan pada pesta tersebut. Hari pesta dansa akhirnya telah tiba, dan seluruh kerajaan juga menghadirinya. Cinderella sibuk membantu kedua saudara tirinya untuk bersiap. Setelah itu dia bersiap untuk dirinya sendiri. Dia mengenakan baju milik ibunya dulu dan bertekad untuk datang ke pesta, walaupun niatnya bukan untuk bertemu dengan pangeran, tetapi ia ingin bertemu dengan lelaki yang ditemuinya di hutan itu. Namun ibu tirinya tidak mengizinkannya untuk datang. Bahkan gaun Cinderella dirusak oleh ibu tirinya. Cinderella merasa sangat kaget dan sedih sekali karena ini adalah gaun milik ibunya yang sangat ia sayangi. Saat Cinderella menangis dan mulai menyerah, tiba-tiba ada seseorang yang sangat tua datang meminta susu padanya. Cinderella dengan baik hati memberikan susu itu. Wanita itu menanyakan apa yang terjadi padanya sehingga dia menangis. Namun ternyata wanita itu sudah mengetahui kehidupan yang dijalani Cinderella selama ini. Cinderella merasa bingung dibuatnya, dan wanita itu berkata jika ia adalah seorang peri pelindungnya. Dan ia datang untuk membantu Ella. Wanita itu berubah menjadi ibu peri dan memandu Ella untuk bisa menghadiri pesta dansa itu. Dia memberi Ella kereta dari labu dan merubah tikus-tikus temannya menjadi kuda-kuda penarik kereta. Kadal dirubah menjadi pelayannya dan seekor angsa dirubahnya menjadi seorang kusir. Tak lupa, ibu peri juga memberikannya sebuah gaun biru yang sangat indah. Terakhir, dia memberinya sepatu cantik yang terbuat dari kaca. Ella menjadi takjub melihat semua itu. Ia menjadi semangat lagi sekarang. Sebelum berangkat, sang peri memperingatkan jika sihirnya hanya mampu bertahan sampai tengah malam. Jadi Cinderella harus kembali pulang sebelum tengah malam jam 12. Setibanya di istana, Cinderella menjadi pusat perhatian. Pangeran pun melihat Ella dan memilihnya untuk menjadi teman dansa. Mr. Kid selama ini yang ia kenal adalah seorang pangeran istana. Pangeran terpesona akan kecantikannya dan jatuh hati pada Cinderella.
Mereka berdansa dan bincang-bincang cukup lama, hingga tak terasa waktu hampir sudah tengah malam. Lalu ia mendengarkan lonceng jam berbunyi. Dia teringat akan pesan ibu peri, jika sihirnya akan menghilang tepat pada jam 12 malam. Dan setelah itu akan kembali pada keadaan semula. Cinderella akhirnya menjadi panik dan segera berlari meninggalkan istana. Karena terburu-buru, Cinderella tersandung dan meninggalkan salah satu sepatu kacanya di tangga. Pangeran segera mengejarnya dan mengambil sepatu yang ditinggalkan Cinderella. Pangeran berniat untuk menyusul Cinderella, tetapi pengawal kerajaan segera menawarkan diri untuk mengejarnya. Saat di tengah jalan, turunlah hujan bersamaan dengan berubahnya Cinderella ke keadaan semula. Melihat pasukan kerajaan yang mengejarnya berada di belakang, Cinderella berlari dengan membawa sebelah sepatu kacanya. Saat sampai di rumah, ia segera menyembunyikan sepatu kacanya itu di dalam abu perapian. Tepat pada saat itu, ibu tiri dan saudaranya sudah sampai di rumah. Mereka berbincang-bincang tentang kejadian di istana tadi. Tetapi kata ibu tirinya bahwa pangeran akan tetap dinikahkan dengan seorang putri Selina dari kerajaan Zaragoza. Dia menguping pembicaraan sang adipati sedang mengobrol dengan sang raja. Saat akan tidur, Cinderella naik ke loteng dan segera menyembunyikan sepatu kaca itu di bawah lantai kayu. Sebelum tidur, ia menyempatkan diri menuliskan kejadian-kejadian malam itu ke dalam buku diari. Pagi pun tiba. Suasana di istana sedang sendu karena sang raja sedang sakit. Sang raja menyuruh pangeran untuk segera menikah dan permintaan ayahnya masihlah sama, yaitu agar pangeran menikah dengan seorang putri kerajaan, agar kelak kekuasaannya menjadi lebih kuat ketika pangeran menjadi penggantinya. Namun sang pangeran tetap menolak dan mengatakan jika ia tidak butuh bantuan dari luar. Yang ia butuhkan hanyalah sebuah keberanian. Sesudah berkata demikian, sang ayah akhirnya mengizinkan Kit untuk memilih mempelai yang ia cintai dan menyuruhnya untuk segera menemukan wanita itu. Tak berselang lama kemudian, sang ayah meninggal dunia. Kit pun sekarang menggantikan ayahnya menjadi seorang raja. Di keramaian kota, sang raja baru mengumumkan jika dia sedang mencari pemilik sepatu kaca. Mereka juga mengumumkan jika sang raja telah memilih wanita misterius pemilik sepatu kaca itu untuk menjadi istrinya. Cinderella yang mendengar itu menjadi kaget dan terharu. Dia kembali pulang ke rumahnya dan hendak mencari sepatu kaca di mana ia menyembunyikannya. Namun, betapa kagetnya tatkala itu ia membuka papan kayu, namun sepatu kaca sudah tidak ada di tempatnya. Dan tak disangka ibu tirinya lah yang telah mengambil sepatu kaca itu. Cinderella kemudian dikunci di dalam loteng oleh ibu tirinya. Dia takut jika Cinderella akan dinikahi oleh sang raja. Dia berharap agar salah satu anaknya lah yang akan dipilih oleh sang raja menjadi istri. Malam harinya pada hari itu, ibu tiri Cinderella datang ke istana dan membawakan bukti sepatu kaca. Ia mengatakan pada adipati istana jika sepatu itu adalah milik seorang pembantunya. Adipati kerajaan akhirnya tahu pemilik sepatu merupakan rakyat biasa dan bukan dari kaum bangsawan. Sang adipati akhirnya memberitahu sang raja jika seharusnya dia menikah dengan putri Selina demi masa depan kerajaannya kelak. Akhirnya ibu tiri Cinderella membuat kesepakatan dengan adipati kerajaan bahwa dirinya akan menyembunyikan pemilik sepatu tersebut. Tetapi dengan syarat jika adipati mau mengangkat derajatnya menjadi bangsawan. Akhirnya pencarian pun dilaksanakan. Semua wanita di negeri tersebut diizinkan untuk memakai sepatu itu. Bagi siapa yang cocok dengan sepatu kaca itu, dia akan menjadi istri sang raja. Petugas kerajaan pun berkeliling untuk mempersilahkan para wanita untuk mencoba memakai sepatu kaca itu. Namun tidak seorang pun yang cocok. Hingga tibalah di rumah terakhir, yaitu rumah Cinderella. Ibu tiri dan kedua saudara Cinderella mencoba sepatu tersebut. Sementara Cinderella sedang dikurung di loteng. Mereka bertiga mencobanya, namun tidak ada satupun yang cocok dengan ukuran sepatu itu. Karena tidak menemukan, akhirnya pihak kerajaan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba dia mendengar suara nyanyian seorang gadis yang berasal dari loteng rumah. Kapten kerajaan curiga dan menanyai ibu tiri. Namun adipati kerajaan tergesa-gesa mengajak pergi. Di belakang ternyata ada Raja Kit sedang menyamar menjadi pasukan kerajaan selama pencarian.
Sontak mereka semua kaget. Raja Kit akhirnya menyuruh mereka semua untuk beristirahat sejenak di rumah itu, karena dia menyukai nyanyian yang dibawakan Cinderella. Sang raja meminta kapten untuk mencari sumber suara nyanyian yang indah itu. Akhirnya mereka menemukan Cinderella di atas. Kapten mengajak Cinderella untuk mencoba sepatu kaca. Raja Kit dan Cinderella akhirnya bertemu kembali. Raja Kit memasangkan sendiri sepatu kaca di kakinya Cinderella dan ternyata sangat pas. Tanpa berpikir panjang, Raja Kit akhirnya mengajak Cinderella untuk datang ke istana bersamanya dan menjadikannya sebagai istri. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya. Sedangkan ibu tiri dan kedua saudara tirinya akhirnya pergi bersama Adipati dan tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam kerajaan itu. Film pun berakhir. Terima kasih sudah bergabung bersama perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan terhibur. Nantikan kisah-kisah selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye.